Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kamu mau tahu nggak gimana caranya ngebangun YouTube supaya mudah dapat subscriber dan gampang dapat cuannya? Di video kali ini saya akan bongkar bagaimana rahasia membangun YouTube supaya gampang mendapat subscriber dan mudah mendapat cuannya. Jangan kemana-mana, tetap stay cool di A-Vlog. Sebelum saya bahas tentang bagaimana caranya ngebangun YouTube dengan gampang subscriber dan mudah mendapatkan cuan, saya ingin notice dulu bahwa video ini sebetulnya nanti terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada namanya bagian inti, yang kedua namanya bagian pelengkap. Bagian inti ini nanti akan saya bahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah menentukan niche, yang kedua adalah membuat konten berkualitas, lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan konten dengan SEO dan algoritma, yang keempat ini adalah konsisten dengan jadwal upload. Nah, bagian pelengkapnya yang pertama adalah setelah kamu melakukan 4 hal tadi, maka ada yang disebut dengan bagian pelengkap. Bagian pelengkap ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah kenali dan libatkan audiens kamu. Yang kedua adalah lakukan promosi. Yang ketiga itu adalah tetap up to date. Lalu yang keempat ini adalah tetap belajar dan terus berkembang. Kedelapan video ini akan saya bahas secara berurutan. Jadi teman-teman kalau mau nge-YouTube gampang mendapatkan subscriber dan mendapatkan cuannya, mudah mendapatkan cuannya, maka 8 video ini harus ditonton secara utuh. Kira-kira apa ya yang pertama harus dilakukan ketika kamu akan nge-YouTube? Sebelum saya bahas ke inti materi, yang pertama saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa yang paling pertama ketika kamu nge-YouTube itu yang harus diluruskan adalah di mindset awalnya. Kira-kira kalau saya tanya, teman-teman kalau nge-YouTube itu tujuannya apa? Tujuan utama nge-YouTube itu adalah cari cuan. Boleh nggak kalau nge-YouTube itu supaya terkenal? Boleh nggak kalau nge-YouTube tujuannya adalah berbagi? Boleh nggak kalau nge-YouTube itu tujuannya iseng? Untuk yang ketiga ini, mending kamu singkirin. Jangan dijadikan sebuah tujuan. Yang paling penting di mindset teman-teman ketika nge-YouTube itu betul-betul harus diluruskan dulu nih. Kalau bahasa sekarang itu jujurli ya, jujur sejujur-jujurnya, jujurli lah. Teman-teman kalau nge-YouTube itu tujuan besarnya adalah cari cuan. Boleh nggak kalau terkenal? Boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya orientasinya atau tujuannya hanya untuk terkenal, ya terkenal saja. Kemungkinan besar untuk dapat cuan kayaknya sedikit. Boleh nggak kalau misalnya nge-YouTube itu berbagi? Ya, saya pikir kalau misalkan teman-teman berbagi, siapa lu? Karena sebetulnya di YouTube itu, kalau lu mau ngebagi sesuatu, kalau lu bukan siapa-siapa, itu nggak bakal diterima, dan sulit sekali untuk diterima. Misalnya teman-teman di sana mau berbagi tentang tips dan trik, mau berbagi tentang pengalaman, berbagi tentang kehidupan, berbagi tentang duit mungkin. Yo gimana caranya, wong kamu juga belum punya duit. Makanya yang paling pokok ketika teman-teman nge-YouTube tujuan besarnya adalah cari cuan. Kenapa saya harus memberikan alasan ini supaya teman-teman ketika nge-YouTube itu semangat? Kalau cuma terkenal, itu gampang sebetulnya. Karena ketika teman-teman sudah bisa terkenal, maka bisa berbagi. Terkenal ini adalah sebuah dampak, adalah sebuah akibat. Tapi tujuan besarnya adalah cari cuan. Jadi bullshit kalau teman-teman misalnya nge-YouTube itu untuk berbagi, atau misalnya untuk cari keterkenalan. Wah itu, ayo ubah dulu mindsetnya. Nge-YouTube itu cari cuan. Kebanyakan para YouTuber atau konten atau kreator YouTube itu yang sekarang hari ini bisa berbagi, itu dulu awalnya memang sudah famous. Jadi famous dulu baru bisa berbagi. Nggak bisa yang namanya kamu berbagi dulu baru famous. Ya, kecuali kalau teman-teman berangkatnya dari memang sudah mapan atau sudah terkenal tadi. Misalnya gini, saya ambil contoh Deddy Corbuzier, saya ambil contoh Raffi Ahmad.
Baim Wong, dan semua selebritis yang hari ini sudah punya kanal YouTube. Akhirnya mereka yang YouTube-nya berbagi. Ada nggak dari mereka yang nge-YouTube itu tujuan besarnya adalah cari cuan? Ya, mereka sudah dapat cuan. Mereka sudah terkenal. Nah, beda cerita, kamu lihatin aja. Kalau misalkan beberapa YouTuber yang sekarang muncul itu awal mulanya ya tujuan besarnya adalah cari cuan. Jelas ya? Oke. Supaya kita nge-YouTube itu bisa mencapai tujuan besar kita, maka yang dilakukan adalah kamu harus melakukan sebuah langkah atau strategi yang diperlukan. Kira-kira strateginya apa saja? Sebelum saya bahas tentang strategi ini, saya mau disclaimer dulu. Bahwa video ini bukan berarti video paling benar membahas dan memandu kalian untuk menjadi YouTuber sukses. Tidak sama sekali. Di luaran sana banyak sekali kanal-kanal YouTube yang membahas bagaimana menjadi seorang kreator YouTube yang sukses, bagaimana cara bikin kanal YouTube yang mudah, gampang, cepet, banyak sekali bejibun. Kalau teman-teman mau searching, mau belajar, banyak di luar sana. Saya hanyalah sebuah kanal kecil yang bisa jadi adalah bagian dari mereka-mereka itu yang memberikan pengalaman, pengetahuan, apalagi mungkin secara positioning, saya adalah sebagai seorang praktisi seni dan media audiovisual, yang memang saya bisa dibilang ahli di bidang itu. Kira-kira strategi apa saja ya? Strategi apa saja sih yang diperlukan ketika kamu akan ngebangun YouTube, langkah demi langkahnya, supaya tertata rapi, supaya kamu juga mendapatkan subscriber yang mudah, dapat cuannya gampang. Itu gimana caranya? Nah, strategi pertama yang kamu perlukan itu adalah kamu harus bisa menentukan yang disebut dengan niche. Niche ini apa sih? Niche kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara baku ya, itu artinya adalah ceruk. Nah, kalau didekatkan ke dalam istilah digital marketing, istilah-istilah populer hari ini, itu disebut dengan ceruk pasar. Kalau bahasa yang paling mudah mungkin adalah peluang pasar. Nah, itu namanya niche. Sedangkan niche menurut konteksnya YouTube itu adalah topik atau area khusus yang menjadi fokus utama viewers kamu. Itu namanya niche. Memilih niche ini kenapa sih di awal harus kamu lakukan? Karena ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan, dan menurut saya adalah hal-hal ini penting untuk kamu ketahui, untuk teman-teman ketahui. Alasan yang pertama, itu untuk menarik viewer lebih spesifik. Maksudnya gimana sih? Ada hubungannya dengan tadi ceruk. Kalau kita lihat di YouTube ini pangsa pasarnya luas banget, gede banget. Karena setiap orang itu bisa membuat konten secara kreatif dan tidak dibatasi. Beda dengan misalnya kalau dulu teman-teman misalnya terjun di dunia film dan televisi, itu ada batasan. Misalnya kalau ada tayangan-tayangan yang bahasanya kurang baik, pasti ditut gitu ke sensor. Kalau di YouTube tidak sama sekali. Yang paling penting tadi dia punya namanya viewer spesifik. Viewer spesifik ini sebetulnya punya apa ya, kalau saya bilang kekhususan lah ya. Alasan yang kedua itu adalah ngebangun otoritas atau kompetensi. Ini YouTube tuh positif banget. Kenapa di awal ke teman-teman ini ketika nge-YouTube harus bisa menentukan niche. Alasan yang kedua ini, tadi kan alasan pertama adalah supaya bisa mengkelompokkan atau menspesifikkan viewersnya. Yang kedua itu adalah membangun otoritas atau kompetensi. Bayangkan, kalau misalnya kamu bikin konten atau bikin kanal YouTube, itu kamu apa aja di-upload. Akhirnya orang bias ngeliat kamu nih siapa sih? Kamu ahli apa sih? Kamu pinter apa sih? Nah, ini yang tidak didapati oleh teman-teman ketika nge-YouTube. Makanya di beberapa kanal YouTube yang random itu jarang sekali bisa langsung nge-hit atau nge-hype atau langsung nge-top atau langsung dapat subscriber banyak. Ujungnya adalah gampang dapat cuannya. Nah, itu biasanya karena dia tidak menentukan niche. Nah, salah satunya untuk bisa kamu menentukan niche itu alasannya adalah supaya kamu bisa ngebangun otoritas kamu, kompetensi kamu, keahlian kamu. Atau kalau bahasa politiknya itu adalah kredibilitas. Keren banget kredibilitas. Ya itu penting. Dengan demikian kalau sudah ngebangun otoritas atau kompetensi tadi, teman-teman akan dipandang. Oh, orang ini pintar di bidang ini, orang ini ahli di bidang ini. Alasan yang ketiga adalah memudahkan untuk teman-teman bikin konten. Ya kan, enak banget kan?
Kalau sudah punya kompetensi, sudah spesifik, pasti teman-teman juga bikin kontennya lebih mudah, lebih gampang. Karena tidak melebar, tidak kemana-mana. Tadi nomor 1, penontonnya udah jelas nih, spesifik ke sini. Yang kedua, ngebangun otoritasnya, kompetensinya udah dibangun tuh. Yang ketiga, jadi lebih gampang untuk bikin konten. Nggak melebar-melebar kemana-mana, nggak bias kemana-mana. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya adalah mungkin teman-teman juga masih penasaran, terus piye caranya? Teknik menentukan niche di YouTube itu gimana sih? Tentu video ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan video ini, beri like, komen, subscribe. Dan kalau ada masukan atau pertanyaan, kamu bisa isi kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan, tips-tips yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.